Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Di antaranya ada Jihan Febrianti, Rozin Yazid, Sri Wahyu Rinawati, dan saya sendiri Yolanda Pasika. Nah, di sini kami membuat proyek COVID area, di mana ini bertujuan untuk melihat data-data dari pasien-pasien COVID yang ada di Pekanbaru, seperti rumah sakit yang menampung pasien-pasien COVID. Nah, kita di aplikasi ini kami memberikan informasi gitu. Nah, di sini sudut pandangnya sendiri, kami mengambil sudut pandang dari admin, di mana admin bisa mengakses aplikasi ini. Nah, seperti ini kita mulai aja. Username-nya sini admin, passwordnya juga admin. Kita login, akan muncul alert welcome admin. Nah, di sini aplikasi kami masih sama seperti yang sebelumnya, seperti yang pernah ditugaskan kepada kami. Cuman di sini ada penambahan fitur record suara. Nah, jika kita mulai merekam pengucapan, maka akan muncul langsung mengarah ke aplikasi perekam suara. Ini akan berfungsi jika diimplementasikan pada Android. Nah, seperti ini. Di sini home ini ada data-data rumah sakit di Pekanbaru yang menangani kasus COVID. Nah, seperti itu. Cuman di sini kami ada sedikit problem terkait database-nya. Nah, cuman kalau untuk data itu masih sama seperti pertemuan sebelumnya. Nah, di sini ada regis pasien. Regis pasien ini di sini ada untuk mengisi data-data pasien baru yang baru saja terkena COVID. Nah, seperti itu. Jika kita masukkan nama pasien, misalnya Rogin, nama pasiennya Pekanbaru, emailnya kita bikin aja rogin@gmail.com. Tanggal masuknya tanggal hari ini dan jenis kelaminnya perempuan. Dan jika dia udah swab test, kita bisa klik swab dan mulai merekam pengucapan seperti itu. Nah, di sini kita tinggal reset aja. Nah, seperti itu. Nah, ini ada list rumah sakit. Nah, di sini berkaitan dengan menu home. Berkaitan dengan menu home, di mana nanti ini ada seperti daftar-daftar rumah sakit, dan jika kita klik rumah sakitnya maka akan tampil misalnya kita mencari rumah sakit berdasarkan nama itu, nanti bakal keluar list rumah sakit yang kita cari berdasarkan nama rumah sakit berdasarkan yang kita cari seperti itu. Dari sini ada halaman saran jika ada terkait saran akan aplikasi yang kami buat. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga ada chart di mana ini merupakan data pasien COVID yang ada di Pekanbaru dari 2019 sampai 2020. Nah, ini ada data-datanya berupa chart. Nah, mungkin sekian aja demonstrasi dari proyek tadi. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Febrianti dengan NPM 183510612. Di sini saya akan menjelaskan mengenai record Cordova-nya pada aplikasi kami, yaitu COVID Area.
Nah, di sini kami menambahkan coding di regisnya. Ini dia, menambahkan dengan label unggah audio dengan HTML rekam pengucapan. Di sini ada button record Cordova. Nah, pada button record Cordova ini kita perkenalkan di application-nya. Nih. Di application ini bisa kita lihat pada dokumen .getElement by ID record Cordova. Ada di regisnya record Cordova. Nih. Dan kemudian kemudian add event listener, klik dan kita klik atau kita panggil yang ini, global util start record Cordova. Nah, untuk memanggil ini bisa kita panggil pada global utilnya atau pada util global.js-nya untuk start record Cordova. Kita panggil. Nah, start record Cordova ini dia berfungsi sebagai library-nya atau untuk memanggil record-nya gitu. Seperti ini, navigator.device.capture audio. Karena kita ingin mengcapture audio, makanya capture audio. Nah, di sini juga ada fungsi capture global util.capture success dan global util capture error. Nah, fungsi ini ketika kita berhasil mengcapture sebuah audio, maka fungsi ini akan kita panggil pada ini. Oke. Nah, kalau misalnya dia gagal, akan kita panggil fungsinya di sini. Nah, kalau misalnya dia sukses, maka dia akan sudah melakukan yang namanya di sini ada media file. Dia ini berfungsi sebagai informasi dari kalau misalnya media yang telah kita berhasil kita record. Di sini ada name, file URL, tipenya, dan juga size-nya. Nah, pada size-nya ini bisa kita tentukan untuk size-nya. Kalau misalnya size-nya terlalu panjang atau besar dari 80.000, maka dia akan menampilkan sebuah pop-up atau notif yaitu rekam Anda terlalu panjang, silahkan coba lagi. Nah, pesan ini dipanggil pada recording infonya yang ada di yang ada di regis recording info. Ini dia recording info. Nah, kemudian kalau misalnya dia sesuai ukuran size-nya mencukupi dengan yang kita berikan, maka dia akan menampilkan menyimpan rekaman suara. Nah, kalau misalnya dia gagal, maka dia di sini ada sebuah teks yaitu error code. Yang mana kalau misalnya dia error, nanti dia akan menampilkan di mana dia akan memberikan error mana yang tidak kita ketahui. Oke. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf lebih dan kurang. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyu Herlinawati dari kelas 5F dengan NPM 18351094. Ini kelompok kami membuat aplikasi rumah sakit yang melayani pasien COVID-19. Aplikasi ini sudah terhubung di dalam database, namun masih ada yang error dalam codingannya. Dalam datanya ada berisi nama rumah sakit, email rumah sakit, nomor telepon rumah sakit, dan alamat sakit. Isi dalam tabelnya ada beberapa data rumah sakit yang bisa menerima pasien terkena COVID. Di sini kami membuat codingan untuk connect ke database-nya, di mana yang kami simpan di dalam XAMPP htdocs dalam folder new untuk meread data pada database-nya. Selanjutnya, ini merupakan codingan koneksi ke database-nya dengan nama database-nya COVID. Lalu ada select from rumah sakit COVID.
dan ditambahkan dalam personal JS. Lalu ada coding read untuk read personal PHP. Terus ke coding list.js. Lalu kita tambahkan coding titel rumah sakit, coding titel yang berisi rumah sakit yang melayani pasien COVID-19. Di mana yang nanti tampilannya bisa memunculkan data di database aplikasi kita. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya anggota kelompok dari COVID Area, aplikasi COVID Area, Rozin Yazid dengan NPM 183510637. Untuk pertama-tama, kami mohon maaf Pak, karena sudah telat mengirim tugas kelompok ini karena banyak kendala mulai dari jaringan anggota kelompok, terus masih banyak yang error di aplikasi ini. Semoga Bapak bisa mentoleransinya. Terima kasih banyak Pak. Baiklah, di aplikasi ini seperti yang sudah dijelaskan kawan-kawan saya sebelumnya, kami sudah menambahkan database, sudah mengkonekkan database, sudah menambahkan fitur rekam suara, dan juga kami sudah mengkoneksikannya ke database. Nah, lalu di sini tugas saya membuatnya ke dalam HP Android di build ke oh ya Pak, kendala yang paling menghambat itu soal build natif. Jadi di laptop kawan-kawan saya masih banyak error, dan juga saya nggak tahu juga di mana letak error orang itu Pak. Nah, jadi pada laptop saya ini kami sudah bisa menginstal Cordova ke dalam proyek kami, ke dalam proyek aplikasi kami. Nah, setelah masuk ke Cordova ini, aplikasi kami juga sudah bisa di Sencha Build Native. Sudah bisa di Sencha Build Native. COVID Area. Ke Android Studio. Nah, cuman Pak, pas di HP ini pun saya nggak tahu juga di mana errornya. Soalnya pas dijalanin di sini, nah aplikasinya jalan, ada perekam suara juga. Cuman yang database-nya saya juga kurang tahu kenapa ini nggak tampil. Menurut saya sih nggak ada salah. Terus ya di HP ini di sini tampil, tapi di HP ini dia blank putih Pak. Nah, sudah saya konekkan, izinkan, lalu kita runningkan APK yang di Android Studio tadi. Oke, sukses. Kita buka. Nah, dia blank putih gini Pak. Saya tanya Asdos, katanya ada yang error di ini. Udah saya cek juga, saya masih belum ngerti juga di mana letak errornya Pak. Nah jadi sekian dari proyek COVID-19 dari aplikasi COVID-19 kami.
Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan keterlambatan dalam pengumpulan tugas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.